يعني بعمرك شاب ممكن يحكي. بدي اقول للمتظاهرين خليكم بالشارع وما تظهروا. بدي اقول للحكومه حدا بده زعتر، اذا حلوا لي حدا بده زعتر. شو الزعتر؟ Di balik gagalnya melawan Kuwait, media Timur Tengah sebut ranking FIFA Timnas Indonesia jongkok, sampai sebut Timnas begini. Timnas Indonesia sudah siap tempur. Tim pelatih Patrick Kluivert sudah menyusun strategi dan rotasi pemain buat uji coba di pertandingan ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu bisa membantu pemerintah untuk menekan satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Tetapi mundurnya Kuwait bikin jadwal latihan jadi kurang maksimal dan jelas sangat mengganggu konsentrasi Timnas Indonesia. Dua laga uji coba yang dijadwalkan sekarang terancam. Hanya ada satu laga uji coba. Di sisi lain, para supporter Garuda sudah menunggu laga ini. Cancelnya pertandingan bikin kecewa banyak pihak, terutama bagi para penonton yang sudah membeli tiket dan siap dukung langsung. Seperti diketahui penonton yang akan datang bukan hanya dari Surabaya, ada dari Jakarta, Semarang, Jogja, Bali, Sulawesi, Papua, Medan, dan lain-lain. Tak hanya tiket pertandingan yang telah dibeli, mereka yang dari luar Surabaya tentunya sudah membeli tiket transportasi dan akomodasi. Masa jauh-jauh ke Surabaya, terus laganya batal. Tetapi selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu waktu latihan lebih panjang. Pak Erick Thohir menyatakan mungkin bagus juga biar latihan timnas lebih lama supaya tim ini punya waktu beradaptasi dan menyatukan chemistry. Jadi meski kecewa, tim bisa manfaatkan waktu ekstra ini buat persiapan lebih matang. Tanpa laga tambahan, pelatih bisa fokus evaluasi tim dan strategi tanpa terburu-buru. Ini penting buat persiapan ke depannya. Selain itu, ada beberapa pemain yang masih cedera saat ini memungkinkan mereka lebih lama beristirahat dan recovery tanpa perlu terbebani pada pertandingan. Sehingga meskipun tidak jadi tanding, tetapi masalah ini sebenarnya memberikan dampak positif bagi timnas. Dalam hal ini PSSI tidak tinggal diam. Mereka pun sudah menyiapkan dua opsi baru, yaitu pertama cari lawan pengganti buat isi slot yang kosong. Tapi Pak Erick Thohir bilang sampai hari ini saya belum bisa bicara siapa penggantinya, jadi belum ada kepastian siapa yang bakal jadi lawan pengganti. Kemungkinan besar pengganti Kuwait adalah tim dari Timur Tengah juga, seperti Yordania atau Iran. Jika tak dapat lawan Timur Tengah, maka kemungkinan Indonesia akan lawan Malaysia atau negara dari Amerika Latin. Kedua, tetap fokus ke laga melawan Libanon. Seperti yang direncanakan, laga melawan Libanon tetap berlangsung pada tanggal 8 September. PSSI berharap meski cuma satu pertandingan, timnas tetap bisa tampil maksimal dan memanfaatkan waktu persiapan sebaik mungkin. Pembatalan mendadak dari Kuwait bikin timnas Indonesia harus cepat beradaptasi. Meski ada dampak negatif seperti ganggu persiapan dan kekecewaan supporter, ada juga sisi positifnya, yaitu waktu latihan lebih panjang dan kesempatan evaluasi lebih dalam. PSSI sudah menyiapkan langkah-langkah untuk tetap menjaga kualitas persiapan tim, meski tanpa laga tambahan. Semoga kedepannya timnas Indonesia bisa tetap tampil maksimal dan mencapai hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan FIFA Matchday melawan timnas Indonesia yang sejatinya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 September tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pembatalan mendadak ini tidak hanya mengejutkan publik Indonesia, tetapi juga memunculkan potensi konsekuensi besar bagi Kuwait. Menurut regulasi FIFA Matchday, sebuah negara yang telah menyepakati jadwal resmi kemudian membatalkannya tanpa alasan yang sah bisa dianggap melakukan pelanggaran serius. Jika terbukti, sanksi berupa denda hingga larangan bertanding berpotensi dijatuhkan. Bahkan hasil pertandingan bisa langsung diputuskan dengan kemenangan walkover atau WO3 untuk pihak lawan. Dalam hal ini timnas Indonesia, jika skenario tersebut benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat menguntungkan skuad Garuda.
Kemenangan WO3 otomatis akan tercatat dalam ranking FIFA. Tambahan poin dari kemenangan ini diprediksi membuat peringkat Indonesia naik cukup signifikan di daftar ranking dunia. Bukan hanya sekedar angka, kenaikan peringkat FIFA juga penting untuk menjaga peluang Indonesia masuk pot-pot unggulan dalam berbagai undian turnamen internasional mendatang. Di sisi lain, langkah Kuwait mundur secara sepihak ini memunculkan beragam spekulasi. Ada yang menilai Kuwait gentar menghadapi kekuatan baru timnas Indonesia yang kini diperkuat sederet pemain naturalisasi berkualitas Eropa.